Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Ratu Balkis adalah sosok wanita yang penuh dengan pesona dan kecerdasan yang disebut dalam berbagai kitab suci. Selama berabad-abad, kisahnya selalu dikaitkan dengan kerajaan Saba di Jazirah Arab. Namun, pernahkah Anda mendengar bahwa ada teori dan mitos yang menyebutkan bahwa Ratu Balkis sebenarnya berasal dari Jawa? Bahkan ada yang menyebutkan kerajaan Saba itu sebenarnya berada di Wonosobo, Jawa Tengah. Mitos ini telah berkembang selama berabad-abad dan menyatu dalam budaya serta tradisi masyarakat setempat. Apakah ini fakta atau sekedar legenda? Mari kita telusuri lebih dalam dan mengungkap cerita-cerita yang beredar di masyarakat tentang asal-usul Ratu Balkis. Kerajaan Saba menurut sumber sejarah yang umum diketahui berada di wilayah Yaman atau Ethiopia saat ini. Namun, beberapa peneliti lokal dan pengamat secara alternatif percaya bahwa kerajaan ini mungkin terletak di tempat yang berbeda. Salah satu teori menarik yang berkembang di Indonesia adalah bahwa kerajaan Saba berasal di Wonosobo, sebuah daerah di Jawa Tengah yang kaya akan situs sejarah dan kepercayaan lokal yang unik. Teori ini muncul karena adanya kesamaan antara kisah yang disebut dalam kitab-kitab kuno dengan legenda yang berkembang di daerah tersebut. Beberapa mitos yang beredar di masyarakat setempat menyebutkan bahwa nama Wonosobo berasal dari kata Saba, kata Sobo, yang diyakini merupakan sisa-sisa kejayaan kerajaan Saba pada zaman dahulu. Situs-situs seperti Candi Dieng dan artefak-artefak kuno yang ditemukan di sekitar wilayah ini sering kali dikaitkan dengan kerajaan kuno yang misterius. Beberapa bahkan percaya bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat pemerintahan seorang ratu yang dikenal karena kecantikannya dan kebijaksanaannya, yakni Ratu Balkis. Seorang sejarawan lokal menyatakan bahwa cerita rakyat tentang seorang ratu yang sangat cerdas dan bijaksana yang diyakini sebagai Ratu Balkis telah diwariskan turun-temurun di daerah Wonosobo. Legenda ini juga menyebutkan adanya hubungan antara kerajaan ini dengan perdagangan rempah-rempah ke negeri-negeri jauh, termasuk ke wilayah Timur Tengah. Sejumlah teori mengatakan bahwa pedagang dari Arab datang ke Jawa dan membawa kembali kisah-kisah tentang seorang ratu yang kaya dan berkuasa, yang akhirnya diidentifikasi sebagai Ratu Balkis. Sebagai pusat perdagangan maritim kuno, Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan Timur Tengah selama berabad-abad lamanya. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa kisah tentang Ratu Balkis mungkin telah bercampur dengan cerita pedagang dan pengelana yang datang ke Jawa, menciptakan mitos bahwa Saba pernah ada di Nusantara. Bahkan, beberapa catatan menyebutkan bahwa kapal-kapal dagang dari Timur Tengah sering berlabuh di pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa, yang mana hal ini memperkuat spekulasi tentang keterkaitan sejarah ini. Mitos lain menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah berkunjung ke Nusantara dan konon memiliki istana di Pulau Jawa yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa hubungan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis berlanjut di tanah Jawa dengan berbagai jejak yang masih tersisa dalam budaya lokal. Beberapa cerita menyebut bahwa makhluk gaib seperti jin turut serta dalam pembangunan beberapa situs kuno di Jawa, yang mana hal ini dianggap memiliki keterkaitan dengan perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Legenda lain di beberapa daerah di Jawa menyebutkan
bahwa Ratu Balkis meninggalkan warisan berupa ilmu kesaktian dan tata kelola kerajaan yang bijaksana yang diadopsi oleh raja-raja Jawa dalam sistem pemerintahan mereka. Bahkan ada cerita bahwa candi-candi di Jawa memiliki keterkaitan dengan peradaban yang dipimpin oleh Ratu Balkis dan pengaruh Nabi Sulaiman. Beberapa ritual tradisional yang masih dilakukan hingga kini diyakini sebagai bagian dari warisan ilmu yang diturunkan sejak zaman Ratu Balkis. Dalam mitologi Jawa, sosok mistis lain yang sering dikaitkan dengan kejayaan kerajaan masa lalu adalah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Beberapa kepercayaan menyebut bahwa Nyi Roro Kidul adalah titisan atau penerus spiritual dari Ratu Balkis yang memiliki hubungan mistis dengan lautan dan dunia gaib. Konon, istana Nyi Roro Kidul yang dipercaya berada di Laut Selatan merupakan bagian dari kerajaan yang dahulu dipimpin oleh Ratu Balkis, di mana para jin yang melayani Nabi Sulaiman konon juga berdiam di dalamnya. Mitos ini semakin kuat dengan adanya ritual-ritual persembahan yang dilakukan di pantai selatan, yang diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap Sang Ratu Laut. Beberapa orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kemampuan luar biasa yang diwarisi dari Ratu Balkis, termasuk kecantikannya yang abadi dan kekuasaannya atas alam gaib di perairan selatan Jawa. Tentu, meskipun teori ini menarik, kita harus tetap objektif. Bukti arkeologi yang ada saat ini masih lebih banyak mengarah pada asal-usul Ratu Balkis di Timur Tengah, seperti inskripsi dan reruntuhan di Yaman dan Ethiopia yang secara historis mendukung narasi klasik. Namun, kisah-kisah yang berkembang di Jawa tidak bisa diabaikan begitu saja karena mencerminkan budaya dan warisan sejarah yang kaya dan bernilai tinggi. Mitos tentang Ratu Balkis berasal dari Jawa seperti hanya legenda-legenda lainnya, memberikan kita wawasan tentang betapa luasnya imajinasi dan daya cipta masyarakat dalam memahami sejarah. Meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini, mitos ini tetap menjadi bagian menarik dari warisan budaya Nusantara yang layak untuk dilestarikan dan dikaji lebih dalam lagi. Jadi, apakah Ratu Balkis benar-benar berasal dari Jawa? Kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti. Namun yang jelas, kisah ini adalah bukti betapa kayanya sejarah dan budaya yang kita miliki. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.